Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya, sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu? Dari kemudian, iya itu kan yang efisiensi. Selain itu yang Bu, kalau isi surat pasalnya gimana Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu, Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya ini ya Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasal ini gimana Bu? Bu, respon surat pasalnya Bu? Kamu wartawan mana? Bu, mereka Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal Dari kemudian, iya itu kan yang menjadi efisiensi. selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya, sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal tadi Kemudian, iya itu kan yang efisiensi. selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Bu, Mereka, Bu. berapa, Bu? Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal dari kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Jalan Surat pasalnya gimana Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya Bu? Berarti belum ketemu Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh berarti belum lapor ke presiden ini ya Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi sistem. Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Ini WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kemudian? Iya itu kan yang menjadi sistem. Senang banget. Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang menjadi Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Ini WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibahaskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang punya efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Itu nanti di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang punya efisiensi. Senang banget. Selain itu gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal dari kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Jalan sekolah Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Selain itu yang dibahas Surat patokannya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Itu tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu? Soal tadi kemudian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kepolisian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau resmi surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu ditilar bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaat. Selain itu yang dibahas apa lagi? Surat Pak Sony gimana bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya bu? Berarti belum ketemu bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh berarti belum lapor ke presiden ini ya bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut.
Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu.
Begitu. Ya, benar. Ada target angkanya, Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal dari kepolisian. Iya, itu kan yang menjadi Selain itu yang dibahas. Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasal ini gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional.
Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Nah, Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan sudah dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang Bu, kalau resmi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN.
Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Gitu. Ya, benar. Ada target angkanya, Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Ini WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut.
Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Jadi nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu sekolah di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya itu kan yang menjadi Jalan senang banget. Selain itu surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibebaskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Jalan sekolah Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Tony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilang, Bu. Ada target angkanya Bu? Tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Selain itu yang Bu, kalau isi surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibahaskan. Nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu sekolah di kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Selain itu yang dibahas. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2020 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Di sekolah-sekolah kaya. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Jadi nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini.
Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini.
Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor Presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal tadi kepolisian. Iya, itu kan yang menjadi Selain itu yang dibaca. Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke Presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor Presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih. Sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi visi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke Presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Bu, Mereka, Bu. berapa Bu?
Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor Presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke Presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan
Mana? Bu, Mereka, Bu. SPST berapa, Bu? Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Itu tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor Presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa sih, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Jalan sekolah ini. Senang banget. Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya.
Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Ini WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaatnya di mana sudah terima kasih. Di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah
sekolah-sekolah kaya, di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya itu kan yang menjadi visi. Jalan ibunya. Senang banget. Selain itu Bu, kalau resmi surat Pak Sony gimana Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu, Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya Bu? Berarti belum ketemu Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh berarti belum lapor ke presiden ini ya Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana bu? Bu, respon surat Pak Sony bu? Kamu wartawan mana? Mereka bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar Bu. Ada target angkanya Bu? Itu tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah difokuskan.
Nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya itu kan yang punya jalan sekolah senang banget. Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu, Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu.
Begitu. Ya, benar. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi Jalan sekolah senang banget. Selain itu yang surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional.
Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Nah, Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kepolisian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Ini wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan.
Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Kita tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Jadi nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu sekolah di kepolisian? Iya itu kan yang punya senang banget. Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BGN.
Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut.
Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SD yang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Kita tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibamuskan. Jadi nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kemudian. Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti D yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kemudian? Iya, itu kan yang menjadi Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibebaskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan sudah dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal tadi kepolisian? Iya, itu kan yang Jalan sekolah senang banget. Selain itu yang surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas apa? Surat patokannya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Ini WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SDiang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibaguskan. Definasi di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kemudian. Iya, itu kan yang menjadi Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana Bu? ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya Bu? Berarti belum ketemu Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh berarti belum lapor ke presiden ini ya Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SDiang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang Jalan sekolah surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat Pak Sony gimana Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya Bu? Berarti belum ketemu Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh berarti belum lapor ke presiden ini ya Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu di pilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Kita tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kemudian. Iya, itu kan yang Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih. Sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Kita tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal di kemudian. Iya, itu kan yang Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat patokannya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang punya sistem. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti Deyang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Itu tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Rekomendasi di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Dari jalan sekolah Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Tanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu di pilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi visi. Jalan sekolah Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya Bu? Berarti belum ketemu Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh berarti belum lapor ke presiden ini ya Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasal ini gimana, Bu? Bu, respon surat pasal ini, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SDiang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang menjadi sistem. Senang banget. Selain itu gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasal ini gimana, Bu? Bu, respon surat pasal ini, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Itu tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Jalan sekolah surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Rekomendasi misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya itu kan yang menjadi Jalan ibunya. senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibamuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal di kepolisian? Iya itu kan yang menjadi sistem. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi visi. Jalan ke sekolah ini. Senang banget. Selain itu Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Ini WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat patokannya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal tadi kepolisian. Iya, itu kan yang Jalan sekolah senang banget. Selain itu yang Bu, surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal di kepolisian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kemudian? Iya, itu kan yang menjadi Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Itu tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaat ini sudah dibahaskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kemudian. Iya, itu kan yang punya efisiensi. Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasal ini gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti Deyang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu sekolah di kepolisian? Iya, itu kan yang efisiensi. Jalan ke sekolah ini. Senang banget. Selain itu Bu, kalau isinya surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah terima kasih misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kemudian? Iya itu kan yang menjadi visi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal di kepolisian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Ini wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Nanti sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kemudian. Iya, itu kan yang menjadi Surat gimana, Bu? ini kan belum bisa dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang efisiensi. Jalan sekolah Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isinya surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang gimana? Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasal ini gimana, Bu? Bu, respon surat pasal ini, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi sistem. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang kaya mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal tadi kemudian? Iya itu kan yang dari jalan sekolah ini. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya wartawan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu. Swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Sdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu sekolah di kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang dimana? Surat pasalnya gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik SDiang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Aku tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah dibaguskan. Nanti di sana ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Soal dari kepolisian. Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDiang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Bu, ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu sekolah di kemudian? Iya, itu kan yang menjadi senang banget. Selain itu yang dibahas Surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat pasalnya gimana, Bu? Bu, respon surat pasalnya, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setiap Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu? Kita tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi, Bu? Sekolah di kepolisian. Iya, itu kan yang menjadi sistem. Senang banget. Selain itu gimana? Surat Pak Sony gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Tanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya Bu? Jadi yang swasta tidak dapat lagi MBG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu, yang tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu, Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Terima kasih di sana ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi Bu soal dari kepolisian? Iya, itu kan yang menjadi sistem. Senang banget. Selain itu yang dibahas Surat Pak Sony gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Sony gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Sony, Bu. Kamu bantuan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Sebelumnya kursi kepala badan sempat dijabat oleh Dadan Hindayana yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Nanik Sudaryanti yang baru saja dilantik sebagai kepala badan menggantikan pejabat sebelumnya pada Juni lalu. Perempuan kelahiran Madiun tersebut memiliki latar belakang karir yang sangat kuat di dunia jurnalistik. Jejak langkah profesionalnya mulai bergeser ke panggung politik praktis sebagai pendukung setia Presiden Prabowo. Keputusan mundur mendadak ini tentu mengejutkan berbagai kalangan pengamat politik serta pejabat tinggi di pemerintahan. Proses transisi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan secara tepat sasaran. Kesehatan pejabat publik menjadi prioritas utama di tengah padatnya jadwal pengabdian kepada negara tercinta. Publik menantikan figur pengganti yang tepat untuk memimpin lembaga strategis penanganan gizi nasional tersebut. Dinamika pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat setiap pekannya. Seluruh jajaran pegawai Badan Gizi tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal tanpa gangguan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sejak awal Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Nanik menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil dengan berat hati lantaran masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Kepala BKN. Namun Nanik harus menjalani pengobatan ke luar negeri pada hari yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya langkah tersebut bukan karena tidak percaya pada kemampuan dokter di Indonesia, melainkan berdasarkan rekomendasi dari rekan yang menjalankan tempat pengobatan tersebut. Nanik juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap memintanya ikut mengawasi jalannya program Badan Gizi Nasional. Sebagai informasi, Nanik Esdeyang baru dilantik sebagai Kepala BKN pada 2 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana. Ibu ditilar, Bu. Ada target angkanya, Bu. Jadi yang swasta tidak dapat lagi MDG. Bu, tadi katanya mau lapor presiden dulu, Bu. Yang mampu tidak dapat. Bu, target angkanya efisiensi berapa, Bu? Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bu. Penerima manfaatnya jadi sudah diputuskan. Misalnya ya, sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Selain itu apalagi Bu soal tadi kemudian? Iya, itu kan yang menjadi efisiensi. Senang banget. Selain itu yang Bu, kalau isi surat pasalnya gimana, Bu? ini kan belum besok dibahasnya. Bu. Katanya besok sore. Bu, berarti belum ketemu ya, Bu? Berarti belum ketemu, Bu? Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan presiden dulu. Oh, berarti belum lapor ke presiden ini ya, Bu? Bu, kalau respon untuk surat Pak Soni gimana, Bu? Bu, respon surat Pak Soni, Bu. Kamu wartawan mana? Mereka, Bu. Hanya WhatsApp. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini. Nanik menyampaikan pengunduran diri tersebut secara terbuka melalui akun media sosial Facebook miliknya Rabu ini. Masalah kesehatan yang serius menjadi alasan utama di balik keputusan berat pengunduran dirinya tersebut. Nanik harus segera bertolak ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan serta mencari pendapat medis. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi kesehatannya. Meskipun mundur dari kursi kepala badan, beliau diminta Presiden tetap ikut mengawasi program strategis. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat. Lembaga ini memegang kendali penting dalam pengelolaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo. Program prioritas nasional tersebut sebelumnya sempat menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas.